Assalamualaikum Pak Pen, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Oke Pak Pen, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa duduk bersama dalam kegiatan pra-observasi dalam rangkaian supervisi akademik yang akan Bapak lakukan nanti. Ya Bapak, untuk awal pembicaraan kita pada pagi hari ini saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Tujuan Pembelajaran ke Bapak kemarin kan tentang magnet ya Pak ya. iya, Nah, iya. boleh Bapak jelaskan apa tujuan pembelajarannya Pak? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti itu murid mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Oke, tentang sifat magnet ya Pak ya. Jadi dari tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan langkah pembelajaran pengalaman belajar mendalam, kita akan melalui tahap memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Boleh Bapak bantu jabarkan dari masing-masing pengalaman itu berkenaan untuk tercapai tujuan pembelajaran Bapak. Oke. Kalau untuk kita teman-teman nanti peserta didik saya itu saya ajak mereka itu membaca teks, Ya. kemudian mereka juga menyaksikan video yang Oh, menarik Pak. Ya. kemudian untuk mengaplikasikan peserta didik saya nanti saya ajak Cobaan. melakukan percobaan Oh, menarik juga. Oke. untuk membuktikan sifat-sifat magnet. Nah, Kemudian untuk merefleksi. merefleksikan nanti nanti bikin laporan dan laporan itu mereka presentasikan untuk setiap kelompok. Oke, menarik sekali Pak ya. Jadi secara umum tadi gambarannya sudah mewujudkan pembelajaran mendalam ya Pak ya. Boleh juga Bapak jelaskan lagi sedikit. Jadi apa-apa saja media yang Bapak perlukan untuk pengajaran? Itu media yang saya gunakan nanti itu yang pertama tadi saya menggunakan PID Bu. Oh ya. Jadi tadi kan udah PD, Hah? nanti anak-anak peserta didik itu saya ajak untuk menonton. Iya betul. Kemudian alat yang saya gunakan itu magnet Bu. Iya. Ada paku, ada kertas, Iya. untuk membuktikan sifat-sifat magnet tadi. Oke. Oke Bapak. Nah berikutnya tentang strategi berarti tadi sudah Bapak jelaskan ya. Berarti Bapak menggunakan model PBL Pak, ya, problem based learning ya. Oke, setuju Pak. Nah, bagaimana dengan asesmen? Asesmennya bagaimana Pak? Asesmen yang saya gunakan nanti saya observasi data Inggris. Oke. Oke, bagaimana dengan penilaian tertulis Pak? Akan Bapak lakukan tidak kira-kira? Iya, saya gunakan nanti ada isian Oh. 5 Oke, berarti Bapak akan menggunakan asesmen dalam Iya. bentuk soal tertulis, Iya. soal pilihan ganda ya Pak ya? Iya. Oke. Isian juga Bu. Oh, isian juga. Oke. Nah, Bapak jadi Bapak sudah jelaskan tadi bagaimana sampai ke asesmen ya Pak ya? Iya. Ada strateginya, medianya sampai asesmennya. Nah, jadi kesepakatan kita nanti Bapak ingin fokus saya mengamati di bagian mana itu Pak? Pengalaman belajar mungkin ya Pak Iya, ya? pengalaman belajar. Oke, jadi fokus nanti pada pengalaman belajar yaitu mendalam ya Pak ya. Oke. Nah Bapak dari yang sudah kita bicarakan ini siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkannya? Bapak butuh bantuan tidak atau Bapak bisa laksanakan? Bantuan nanti. Siapa kira-kira rekan sejawat yang Bapak rasa mumpuni lah untuk Bapak lebih bisa memahami tentang pengalaman langkah PM ini? Misalnya guru kelas. Pak Akmal aja. Oh, nanti. Pak Akmal. Oke, Iya. berarti Pak Akmal nanti yang bisa. Kapan Bapak bisa dalam waktu dekat ini menemui beliau? Rencana siap nanti saya akan ke Pak Akmal. Oke. Oke, Pak. Jadi dalam waktu dekat ya, Pak ya. Nanti dan nanti saya rasa nanti Bapak juga bisa dapat pemahaman dari beliau untuk penguatan ya, Pak ya. Nah, dari kegiatan pra kita ini Bapak bisa simpulkan apa berarti kesimpulan dari pembicaraan kita? Maka berarti Bapak mulai dari strateginya, modelnya, iya. Kemudian persiapan dan berkolaborasi dengan teman. Oke Pak, kita sepakat ya Pak ya. Nanti fokus pengamatannya yaitu ke bagian pengalaman belajar. Ya tentu saya nanti mengamati Bapak tentu menggunakan instrumen pengamatan dari Pak. Oke Pak, kita sepakat ya Pak ya. Oke, kasih Pak. Assalamualaikum Pak Pen, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga Bu. Oke Pak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan pasca observasi setelah Bapak melaksanakan kegiatan supervisi. Sebelumnya saya mau tanya bagaimana perasaan Bapak siang hari ini Pak? Alhamdulillah agak senang. Alhamdulillah dari rangkaian kegiatan tadi
udah merasa lebih nyaman ya Pak ya, karena sudah melalui jadwal supervisinya. Nah, Bapak, pertanyaan pasca kita pada siang hari ini, menurut Bapak, bagaimana keberhasilan aktivitas siswa? Terutama kita fokus ke aspek yang kita sepakati di awal di pra kemarin, yaitu Bapak mau diperhatikan fokus ke pengalaman belajar PM, nanti memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Oke Pak, silakan Bapak sampaikan Saya lihat bagaimana. ya dalam kegiatan pembelajaran mendalam, murid udah sangat memahami, karena tadi kita lihat murid sangat antusias sekali membaca teks yang disediakan. Ya. Kemudian menyaksikan video yang saya tampilkan di PID tadi Bu. Oke. Kemudian peserta didik juga sangat antusias, sangat beraktif sekali Ya. dalam melakukan percobaan. Ya. Kemudian juga mereka juga sangat antusias melaporkan hasilnya Iya. dalam bentuk presentasi. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang terlihat sekali bagaimana pengalaman belajar itu tadi di kelas ya Pak ya. Sejalan juga yang saya amati tadi. Nah, Bapak dari yang Bapak sampaikan ini, apa kira-kira tantangan yang Bapak rasakan untuk mendukung 1 maupun 3 dari pengalaman belajar itu yang telah dilaksanakan? Apa tantangan Bapak? Tantangan saya itu ketika terjadi pergantian percobaan 1 ke percobaan 2 Bu. Iya. Saya agak kewalahan mengatur anak-anak, karena anak-anak itu sangat antusias sekali melakukan percobaan pertama. Iya. Sehingga ketika masuk ke percobaan kedua, anak-anak udah nggak apa, udah Iya. nggak jelas lagi mereka melakukan pertama atau kedua gitu Bu. Oke, jadi mulai agak tidak terkoordinir mungkin kegiatan kelompoknya Pak ya. Oke, dari tantangan yang Bapak hadapi tadi, menurut Bapak apa ide kreatif, mungkin apa solusi yang muncul dari yang menurut Bapak apa yang bisa mengatasi tantangan tersebut lah, apa kira-kira Pak? Ide kreatif mungkin kedepannya saya perlu melakukan penerapan peserta didik yang jumlahnya agak sedikit Bu. Iya. Sehingga ketika anak itu melakukan percobaan, Ya. mereka tuh mendapat kesempatan semuanya gitu Bu. Oke, berarti harapan Bapak di dalam kelas Bapak nantinya ketika melaksanakan pembelajaran yang memang diskusi kelompok, anak ikut terlibat aktif dalam dalam menggunakan media pembelajarannya, semuanya terlibat aktif. Oke Bapak, dari yang sudah Bapak sampaikan solusi itu luar biasa juga, saya setuju lah dengan yang strategi yang Bapak sampaikan. Dan kira-kira apa kebutuhan pengembangan yang Bapak perlukan untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam ini? Saya rasa gitu Bu ya. Saya tadi agak kesulitan juga dalam menggunakan PID yang dipaksakan tadi. Kayaknya peserta didik perlu lebih interaktif lagi dengan media yang berbeda. Iya. Sepertinya aplikasi yang lain lah gitu. Tadi saya fokus menggunakan nonton video di YouTube saja gitu. Iya. Oke, jadi bagaimana ini Pak tindak lanjut Bapak atas pembelajaran Bapak nantinya di pembelajaran di kemudian hari dengan tantangan yang Bapak hadapi hari ini? Apa kira-kira itu Pak tindak lanjutnya Pak? Bapak ingin? Kayaknya saya butuh bimbingan atau Oh ya. siapa yang lebih paham mengenai aplikasi yang lebih media yang lebih interaktif. Oh oke Pak. Nah sejauh ini Bapak menurut Bapak siapa nih teman yang bisa menguatkan hal kayaknya tersebut? Pak Akmal deh Bu. Oke. Kayaknya Pak Akmal itu berkompetensi soal itu Bu. Oke Bu. Kapan ini waktu dekat Bapak bisa menemui beliau? Mungkin kalau waktu dekat Bu. Soalnya pertemuan berikutnya saya masih menerangkan tentang sifat-sifat magnet tadi ya. Yang jelas tadi strategi Bapak sudah luar biasa ya Pak ya. Nah jadi kapan ini mungkin bisa kita Bapak laksanakan lagi dan bisa kita bincang seperti ini? Kapan lagi bisa Pak? Bisa satu minggu lagi? Ya pembelajaran IPA kayaknya 1 minggu lagi tuh. Oke. Nanti kita bisa bincang lagi Pak ya, bagaimana strategi yang Bapak sampaikan tadi bisa untuk benahi tantangan Bapak yang hari ini. Oke Pak ya, jadi sejalan dengan refleksi juga yang saya amati. Jadi dari pengamatan tadi memang Bapak sudah berhasil membuat siswa aktif dengan rangkaian pengalaman belajar tadi yang memahami, mengaplikasi dan juga merefleksi tadi. Nah, dari rangkaian kegiatan pasca kita ini, Bapak boleh bantu simpulkan apa tidak lanjut Bapak ke depan untuk menjamin untuk mau menjamin komitmen dalam pelaksanaannya. Boleh saya sampaikan kesimpulannya Pak? Kesimpulannya tidak lanjut penguatan tindak lanjutnya Pak. Saya perlu banyak belajar lagi kepada kayak Pak Akmal sehingga pembelajaran saya itu anak-anak lebih semangat lagi dan lebih mendalam lagi pembelajarannya Bu,
tadi Bu. Oke Pak. Oh, dari Pak Akmal, kira-kira apa yang bisa Bapak gali dari Pak Akmal? Kayaknya Pak Akmal banyak sekali aplikasi yang media yang interaktif. Saya lihat Pak Akmal banyak Ya. sekali. Oke, media kreatif Pak ya. Boleh lagi Pak sedikit kita singgung juga dengan keterkaitan PID. Menurut Bapak bagaimana PID ini berperan lebih lah untuk bisa mengaktifkan siswa dalam kelompok? Gitu ya, kayaknya peserta didik kita ini sangat tertarik sekali dengan media-media yang agak menantang, interaktif. Biasanya kalau saya tadi, saya cuma membuktikan sifat-sifat magnet itu dengan nonton YouTube saja, Bu. Oke. Gitu. Kayaknya perlu berupa aplikasi permainan lah gitu. Oke Pak. Selain dari Pak Akmal, mungkin ada lagi rekan yang Bapak rasa kuat dalam penggunaan Untuk saat ini mungkin interaktif? saya butuh Pak Akmal lagi dulu. Nanti kalau ada kendala mungkin saya butuh sama yang lain. Oke, selain Pak Akmal, Bapak punya pengembangan yang dibutuhkan dari pihak sekolah enggak Bapak mau direkomendasikan untuk pelatihan yang pasti, mana? pasti. Boleh Bapak. Kalau bisa saya diikut sertakan dalam pelatihan di Kombel, bukan di Kombel saja Ibu ya, kalau bisa kalau ada undangan dari dinas pendidikan saya bersedia. Iya, jadi Pak pengen sekali penguatan kembali tentang penggunaan PID ini Pak ya, dan terutama tadi cuma solusi yang Bapak sampaikan untuk mengaktifkan tadi sudah luar biasa ya Pak ya. Jadi ya, menurut Bapak nanti harapannya dengan target tindak lanjut yang Bapak lakukan ini, target Bapak bagaimana pencapaian pembelajaran berikutnya? Boleh dengan rentang angka, boleh juga Pak. Mau target Bapak target berapa? saya dalam pembelajaran IPAS ini rata-rata anak di atas ekspektasi saya, rata-rata nilai anak itu dapat 80 semua gitu. Luar biasa, berarti mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak ya. Oke Pak, terima kasih atas komitmen Bapak ya. Saya harap Bapak semangat untuk melakukan perbaikan. Biasa ya Bapak ya, artinya kita berkaca dari pengalaman hari ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran Bapak. Ya, semua itu bukan bantuan kita bersama juga. Kolaborasi kita. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.